Tahap penutupan pada siklus akuntansi perusahaan jasa, itu yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang jurnal penutup. Mengapa kok harus ditutup? Perkiraan apa saja yang harus ditutup? Dan bagaimana membuat jurnal penutup? Untuk posting setelah dari jurnal penutup sama dengan posting dari jurnal ke buku besar biasa. Terus nanti ada neraca saldo penutupan dan jurnal pembalik. Di sini nanti yang mau kita pelajari itu adalah akun apa saja yang dibalik, mengapa itu harus dibalik, dan bagaimana caranya membuat jurnal pembalik. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Jadi nanti ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Apa toh jurnal penutup? Setelah kita membuat laporan keuangan kemarin, nak, terakhir kita membuat laporan keuangan. Semoga Anda sudah paham tentang bagaimana membuat laporan keuangan. Untuk mengakhiri periode yang bersangkutan di dalam akuntansi, maka kita harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Dari akun nominal ke akun real. Akun nominal itu apa? Akun-akun yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan akun nominal atau akun sementara, artinya saldonya itu hanya berlaku untuk satu periode. Di akhir tahun nanti saldo itu harus ditutup. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada akun sementara, akun nominal, sehingga saldonya dari 0. Supaya apa? Tahun berikutnya bisa dimulai dengan keadaan yang baru lagi. Karena laporan keuangan itu yang pertama untuk menilai kinerja perusahaan. Bagaimana atau perusahaan bekerja dengan baik atau tidak itu dilihat dari laporan keuangan. Mengapa harus ditutup? Karena memang supaya nanti bisa dibandingkan laporan keuangan yang lalu dengan keuangan yang sekarang. Apakah ada peningkatan atau tetap atau malah ada penurunan. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai. Karena laba rugi di laporan perubahan modal, laporan modal kemarin, akun laba itu akan menambah modal, sedangkan akun prive akan mengurangi modal. Maka di laporan perubahan modal itu yang tercatat adalah modal akhir. Tetapi di neraca saldo masih tercatat modal awal. Maka di situ dibutuhkan jurnal penutup. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban.
agar tidak bercampur dengan nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Artinya apa? Pengakuan pendapatan pada periode itu ya sudah untuk periode itu. Beban juga demikian. Periode berikutnya dimulai dari saldo nol. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan. Karena setelah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi periode yang selanjutnya. Terus yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya. Nah, bagaimana membuat jurnal penutup? Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Pendapatan yang sudah diterima selama setahun itu berapa? Karena pendapatan itu digunakan untuk menghitung laba rugi, maka pendapatan adalah akun nominal. Maka akan ditutup. Pendapatan kan punya saldo kredit. Menutupnya bagaimana? Didebetkan pendapatannya, kreditnya ikhtisar laba rugi. Jumlahnya sesuai dengan pendapatannya. Yang kedua, menutup akun beban. Beban apapun tidak boleh dijadikan satu. Dirinci masing-masing beban. Bisa ditulis ke bawah. Misalnya yang pertama beban gaji, yang kedua beban listrik, yang ketiga beban perlengkapan, yang keempat beban apapun itu. Ketika namanya beban, nomornya 5, akan dikreditkan. Debetnya ikhtisar laba rugi. Jadi yang pertama menutup pendapatan dengan cara pendapatannya didebet, ikhtisar laba ruginya dikredit. Yang kedua menutup akun beban dengan cara bebannya dikredit, ikhtisar laba ruginya didebet. Yang ketiga menutup laba atau rugi yang diterima. Laba atau rugi yang didapat selama setahun. Datanya diambil dari laporan laba rugi. Apakah itu laba atau rugi? Maka di situ ada dua. Tetapi Anda harus menggunakan hanya salah satu. Kalau perusahaan memperoleh laba, ya kan? Kalau memperoleh laba, baik itu dilihat dari kertas kerja maupun laporan laba rugi, hasilnya harus sama. Kalau memperoleh laba, maka labanya di atas, di debit, dengan nama ikhtisar laba rugi. Ini besarnya laba. Kreditnya modal. Kenapa? Laba itu akan menambah modal. Ingat, dalam laporan perubahan modal, modal awal ditambah laba dikurang prive, ketemu modal akhir. Maka labanya akan didebetkan, jumlahnya berapa, kreditnya modal. Kebalikannya kalau perusahaan rugi, kalau rugi berarti modalnya yang berkurang, maka ruginya ditaruh di bawah. Ikhtisar laba rugi sebesar kerugian, debetnya modal. Ingat yang kedua ini, yang ketiga ini hanya salah satu. Apakah perusahaan laba atau perusahaan rugi? Yang keempat, menutup akun prive atau prive. Akun prive juga mengurangi modal. Maka privenya dikredit, modalnya didebet. Angkanya sejumlah privenya. Pak Toto ulangi. Yang pertama menutup akun pendapatan
pendapatan debit ikhtisar laba rugi kredit. Yang kedua, menutup akun beban. Beban-bebannya apa saja dirinci. Debitnya ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup akun laba atau rugi. Kalau laba nanti ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Tetapi kebalikannya, kalau perusahaan rugi, modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Yang keempat, menutup akun prive. Modalnya debit, privenya kredit. Angkanya diambil dari besarnya prive. Apakah sampai di sini paham anak-anak? Halo? Adakah yang ingin bertanya? Regina, halo? Pahamkah? Oke, ini contoh bagaimana membuat jurnal penutup. Datanya diambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka kendaraan. Ini pemilik dari perusahaan Jasa Indah. Kalau di kertas kerja dari neraca saldo disesuaikan, nanti pendapatan dan beban masuk kolom laba rugi, harta utang modal masuk kolom neraca. Maka yang ditutup nanti mulai dari pendapatan jasa, beban-beban, prive, dan laba atau rugi. Ini belum kita hitung laba atau ruginya. Maka jurnal penutupnya seperti di bawah. Pendapatan jasa debit 8.437.500, kreditnya ikhtisar laba rugi. Angkanya dibuat sama. Angkanya dapat dari mana? Dari ini pendapatan jasa 8.437.500. Ini kita tutup pertama kalinya. Kalau pendapatannya lebih dari satu, misalnya ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan komisi, maka nanti akan ditulis ke bawah. Semuanya pendapatan ada di debit, baru di total kreditnya ikhtisar laba rugi. Maka kalau pendapatannya lebih satu, debitnya ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan komisi, baru kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban. Ingat tadi bebannya yang dikreditkan, ikhtisar laba ruginya di debit. Nah, di sini ada beban gaji, listrik, lain-lain, dan beban administrasi. Datanya diambil dari sini. Ada beban gaji, beban listrik, beban lain-lain, dan beban administrasi. Semuanya dikreditkan, di total ikhtisar laba ruginya yang di debit. Kebalikan dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan yang di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Kalau bebannya di kredit, ikhtisar laba rugi di debit. Terus menutup akun laba. Nih pendapatannya ada 8.437.500. Bebannya ada 3.225.000. Maka kalau dilihat akan ada laba sebesar 5.212.500. Didapat dari mana? Total pendapatan dikurangi total beban. Maka ini laba, maka akan menambah modal. Ikhtisar laba rugi sebesar labanya, kreditnya modal.
Terus menutup akun privé. Dilihat berapa besaran privé, 450.000 didebet, maka dikreditkan. Modal 450.000, privenya 450.000. Jangan sampai salah, Anda harus menuliskan angka privenya, bukan dari modalnya. Kesalahan anak-anak biasanya diambil dari modalnya sini. 33.750.000. Lah nek modalnya ditutup berarti ya perusahaannya bubar. Maka di sini adalah besarnya akun privé. Ini untuk memperoleh laba rugi tadi. Ini total pendapatan 8.437.500. Ini pendapatan. Terus yang bawah 3.225.000 itu total beban. Pendapatan kurangi beban, ketemu laba. Ini untuk jurnal penutup. Apakah bisa dipahami sampai sini? Halo? Halo, halo. Nah, nanti Anda bisa membuat jurnal penutup dari soal yang ini. Konsultan Budi. Di sini tidak ada privé tapi adanya dividen. Nah, bagaimana kalau dividen? Tapi di sini sudah ada kuncinya. Oh. Terus setelah itu dibuat buku besar dan neraca saldo setelah penutupan. Dari jurnal tadi, jurnal yang mana tadi? Dimo. Ini tinggal diposting. Pendapatan jasa diposting ke pendapatan jasa. Nah, yang belum ada kan buku besar ikhtisar laba rugi. Buat sendiri buku besar ikhtisar laba rugi, buat lagi. Nanti ini akan diposting ke buku besar ikhtisar laba rugi kredit. Ini diposting ke buku besar ikhtisar laba rugi debit. Yang ini diposting ke buku besar laba rugi debit juga. Maka nanti buku besar ikhtisar laba rugi itu saldonya juga 0. Setelah ini diposting, maka nanti saldo pendapatan jasa itu juga 0. Saldo beban-beban itu juga 0 semua. Saldo privé juga 0. Maka. Nah nih. Ini pendapatan jasa tadi didebitkan toh. Nah diposting ke pendapatan jasa. Saldo pendapatan jasa ada 8.437.000 dikredit. Sekarang didebitkan pendapatan jasa 8.437.500, maka pendapatan jasanya tidak punya saldo lagi. Terus ikhtisar laba rugi juga diposting ke kredit. Maka ikhtisar laba rugi kredit. Terus di akun beban gaji, nih beban gaji dikreditkan 1.200.000 diposting, masukkan ke buku besar beban gaji, kredit 1.200.000. Maka akun beban gaji juga nggak punya saldo. Akun beban listrik dan telepon setelah diposting juga nggak punya saldo. Beban lain-lain nggak punya saldo.
Akun modal diposting. Modal awal 33.750.000. Di jurnal penutup tadi ada laba rugi mana tadi? Ikhtisar laba rugi debit modal kredit 5.212.500. Maka akun modal ini juga diposting ke modal. Kredit 5.212.300, maka total modalnya jadi 38 juta. Terus di debit lagi untuk prive tadi 450.000. Total modal tinggal 38.512.500. Akun prive juga enggak punya saldo. Akun ikhtisar laba rugi juga 0. Maka nanti ketika Anda membuat neraca saldo setelah penutupan, yang ada hanya akun harta, utang, dan modal. Modalnya sendiri adalah modal akhir. Pak, enggak ada lagi pendapatan dan beban. Tidak ada. Kita mulai lagi nanti di awal tahun dari 0. Oke, dimulai dari 0 ya. Gitu. Apakah neraca saldo setelah penutupan ada pertanyaan? Halo? Cek, halo anak-anak. Belum ada. Langsung masuk jurnal pembalik. Wes jelas ke. Di awal tahun, ini jurnal pembalik itu dilakukan di awal tahun ya, atau di akhir tahun setelah ditutup. Dibuatkan jurnal pembalik. Kenapa dibuat jurnal pembalik? Karena ada akun-akun yang diperlukan di awal tahun. Yaitu utang dan piutang. Apa yang akan dibalik utang dan piutang? Yang terjadi saat kita membuat penyesuaian. Misalkan, kemarin Anda membuat jurnal penyesuaian, gaji yang belum dibayar 300.000. Maka Anda akan mendebet beban gaji, kreditnya utang gaji. Anda tidak perlu membalik. Kalau nanti setelah karyawannya datang mengambil gaji, Anda menjurnalnya utang gaji dan kas. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan, ketika membayar gaji tetap debitnya beban gaji, kreditnya kas, maka diperlukan jurnal pembalik. Itu contohnya. Maka jurnal pembalik adalah jurnal untuk penyesuaian yang menimbulkan akun neraca, utang dan piutang. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Atau dengan kata lain, jurnal pembalik adalah reversing entries atau reversal jurnal. Dibuat pada awal periode akuntansi. Jurnal pembalik untuk jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real baru. Tujuannya supaya tidak terjadi double counting tadi. Menyederhanakan penyusunan jurnal pada akhir periode yang selanjutnya. Supaya enggak bingung. Kalau bayar gaji itu beban gaji atau utang gaji. Karena gaji yang tahun lalu belum diambil atau periode lalu belum diambil, sekarang ngambil.
Nah, bayarnya kan dua, ada beban, ada utang. Supaya tidak bingung, dibuat jurnal pembalik dulu atau reversal jurnal. Akun yang perlu dibalik adalah akun beban dibayar di muka. Itu kalau ada pengakuannya dengan metode beban. Ada beban yang masih harus dibayar atau utang. Ada pendapatan diterima di muka dan pendapatan yang masih akan diterima. Itu saja. Atau utang dan piutang yang muncul saat ada jurnal penyesuaian. Kalau nggak ada ya nggak ada yang perlu dibalik. Ini ada beban dibayar di muka. Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah. Ada beban yang masih harus dibayar. Ini penyesuaiannya ada beban gaji, utang gaji tanggal 31 kan penyesuaian. Maka tanggal 1 Januari buat jurnal pembaliknya utang gaji, beban gaji. Sama di sini ada sewa dibayar di muka beban sewa. Awal periode pembalik beban sewa, sewa dibayar di muka. Hanya membalik jurnal penyesuaian yang akun bebannya di bawah. Oke, jurnal pembalik yang pertama. Yang pertama, yang perlu dibalik ketika di jurnal penyesuaian ada akun beban di bawah atau di kredit, itu perlu dibalik. Tinggal penyesuaian langsung dibalik, debit taruh kredit, kredit taruh debit. Yang kedua, ada utang gaji, ada utangnya yang bertambah. Kalau ini bebannya di bawah, artinya sewa dibayar di muka di atas. Ini piutang namanya. Piutangnya di debit atau utangnya di kredit. Atau pendapatan diterima di mukanya di kredit. Atau piutangnya di debit. Ini hanya ada utang dan piutang yang perlu dibalik. Caranya dia tinggal balik dari jurnal penyesuaian. Rasa mikir yang lainnya. Halo anak-anak, apakah itu cukup jelas? Halo? Kayak mau sing jawab mung Regina Louis yang lainnya kemana ini? Clement, halo? Adakah pertanyaan? Melinda? Tak absen weh. Abel Brian? Renat? Andre? Angel?